Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal seleksi akademik PPG. Materinya adalah soal-soal berkenaan dengan literasi dan juga numerasi ya teman-teman. Karena di sini sepertinya masih asing dengan jenis soal literasi dan juga numerasi seperti itu. Ini sama dengan soal ANBK atau soal-soal AKM. Jadi bagi teman-teman bisa mencari referensi soal-soal itu. Nah, di sini aku bahas beberapa soal literasi dan juga numerasi ya, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya soal-soal ini ada fasenya. Jadi, semakin tinggi fasenya juga akan semakin sulit seperti itu ya, teman-teman. Di sini aku ambilkan dari fase yang terendah sampai yang fase tertinggi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan seleksi akademik PPG tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe channel aku nih, aku doain semoga lancar besok dan diberi kelulusan dengan mudah ya teman-teman. Jadi satu kali tes langsung lulus. Amin amin ya robbal alamin. Dulu aku juga sempat membahas soal literasi numerasi namun untuk yang prajab ya teman-teman. Tapi sekarang karena juga sudah ada soal literasi numerasi di Daljab bisa dijadikan referensi. Jadi silakan untuk menonton videonya cek link di deskripsi video ini ya teman-teman, ada 2 video di situ. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah soal literasi ya teman-teman. Bisa kita lihat ada teks di situ. Biasanya soal literasi itu kebanyakan akan dimunculkan teks seperti itu. Dan teksnya tidak akan pendek namun panjang-panjang. Apalagi semakin tinggi fasenya maka akan semakin panjang dan semakin susah ya teman-teman seperti itu. Nah, selain teks juga kadang poster, lalu juga infografis. Jadi nggak hanya tulisan aja namun juga ada gambar-gambar di situ ya teman-teman. Dalam poster atau infografis juga terdapat informasi yang harus ditemukan oleh teman-teman sekalian seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja membaca soalnya. Jika kamu mendapat tugas merawat burung scarlet ibis, apa yang akan kamu lakukan agar warna bulu burung itu tetap merah menyala? Yang A, menunggu burung beranjak dewasa. Yang B, memberi makanan yang mengandung vitamin. C, memberi makanan berupa buah bit, wortel, kepiting merah, dan makanan berupa udang. D, menunggu burung mencapai berat 700 sampai 900 gram. E, rajin memberi asupan makanan bergizi. Nah, di sini ya teman-teman, berarti ini kita harus mencari informasi mengenai bagaimana cara agar bulu burung scarlet ibis ini bagus ya teman-teman, merah menyala seperti itu. Informasinya pasti ada dalam teks itu. Jadi caranya adalah teman-teman itu membaca cepat ya teman-teman. Jadi bisa dimulai dari per paragraf di situ. Teman-teman harus terbiasa membaca skimming and scanning ya teman-teman, membaca cepat namun juga bisa menemukan informasi dengan cepat seperti itu. Nah, di situ berkenaan dengan gimana sih membuat warna burung scarlet itu tetap merah menyala seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kan warna merahnya itu didapat dari apa yang dimakan ya teman-teman. Jadi berkenaan dengan makanan favoritnya, bisa menggunakan kepiting merah atau udang. Seperti itu teman-teman. Jadi warnanya akan ikut merah seperti itu. Bulunya itu tergantung dengan makanan apa yang ia konsumsi seperti itu. Berarti kalau yang dikonsumsi itu mengandung pigmen warna merah, kemungkinan juga akan membuat warnanya lebih terang, warna bulunya. Jadi opsi A ini salah ya teman-teman. Menunggu burung beranjak dewasa tidak membuat warna bulunya tetap merah jika ia tidak memakan makanan favoritnya yaitu kepiting merah dan juga udang. Opsi yang B belum tentu juga ya teman-teman, yang mengandung vitamin itu juga harus mengandung pigmen merah dan juga ini ya teman-teman berkenaan dengan udang dan juga kepiting merah. Nah, ini dia. Jadi kita memberi makanan berupa buah bit, wortel, kepiting merah dan makanan berupa udang. Semuanya ini kan berwarna merah ya teman-teman. Maka akan membuat warna bulunya itu menyala.
Jadi opsi yang betul adalah opsi yang C, seperti itu. Kita tidak usah membaca opsi lainnya kalau sudah menemukan opsi yang betul untuk menghemat waktu. Karena soal literasi numerasi ini cukup banyak ya teman-teman. Dan juga soal numerasinya kan kita butuh waktu untuk menghitung seperti itu. Gampangnya juga lihat di, paragraf terakhir. Biasanya kan kalau paragraf terakhir itu isinya adalah conclusion ya teman-teman, atau kesimpulan seperti itu. Kemungkinan besar jawabannya ada di situ. Di situ kan buah bit dan wortel bisa diberikan untuk membuat warna bulunya tetap indah dan sejuk dipandang, seperti itu. Langsung aja kita lanjut soal nomor 2, masih soal literasi. Judul teksnya adalah Parahnya Masalah Sampah Plastik di Indonesia. Nah, ini cukup panjang sekali paragrafnya ya teman-teman. Kita langsung aja ke soalnya. Jadi, soalnya dimulai dari sini. Dari berita tersebut untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik, peran apa yang bisa kamu lakukan sebagai siswa? Seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya walaupun kita tidak melihat teks sebenarnya bisa ya teman-teman kita jawab. Jadi langsung aja kita menuju kepada opsinya. Yang paling masuk akal itu yang mana? Kecuali kita benar-benar butuh membaca teksnya. Kalau kita misalnya tidak butuh, kita tidak usah baca seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A, membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi. Nah, padahal kita maunya mengurangi tingkat pencemaran plastik. Kalau membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi, maka akan memperbanyak dong tingkat pencemaran plastik yang ada di muka bumi ini. Jadi opsi A ini pasti salah. Opsi yang B, membuat aturan mengenai larangan membuang sampah plastik. Nah, ini betul ya teman-teman. Kita bisa melakukannya. Mungkin kita akan membuat poster-poster dari banner, misalnya kita letakkan di tempat-tempat umum atau di sekolah. Seperti itu ya teman-teman. Namun kita harus lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, daripada opsi yang B, lebih baik opsi yang C. Kita coret opsi yang B. Kenapa? Karena C ini adalah aksi nyata. Jadi mungkin opsi yang B ini bisa dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Hal utama yang harus dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi buangnya ke tempat sampah. Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah membuat aturan mengenai larangan membuang sampah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lebih fokus kepada aksi nyatanya yang lebih membawa dampak seperti itu. Opsi yang D, membuang seluruh plastik yang dimiliki agar tidak menjadi sampah. Nah, di sini kan membuang seluruh plastik yang dimiliki justru kan akan menumpuk sampah ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang D ini juga salah. Nah, yang paling mungkin adalah opsi yang C di sini. Jadi meskipun kita tidak membaca soal literasi ini, membaca teksnya kita tetap bisa menemukan opsi yang benar. Seperti itu ya teman-teman trik dari aku. Namun kalau teman-teman butuh harus membaca teksnya silakan dibaca jika tidak menemukan jawabannya dengan menalar ya teman-teman. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi ada soal literasi yang harus kita baca teksnya secara penuh, ada juga yang tidak perlu, hanya pengecoh atau pemanis saja seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Judul teksnya adalah Tradisi Berbelanja Kue Lebaran di Pasar Keramat. Nah, di kanan itu juga disediakan tabel. Nah, ini ya teman-teman juga selain tabel bisa grafik. Itu biasa ya teman-teman. Jadi, kalau soal literasi, numerasi seperti itu. Nah, di sini karena berkenaan dengan harga dan juga angka-angka, pasti ini masuk kepada soal yang numerasi. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Jika pedagang tersebut mengambil keuntungan sebanyak 10% dari harga totalnya, maka tentukanlah keuntungan total dari kue nastar dan kue kastengel. Nah, yang ditanyakan kan keuntungan total dari kue nastar dan juga kue kastengel ya teman-teman. Jadi kita lingkari terlebih dahulu yang mau dihitung. Kue nastar di situ kan 1 juta, berarti kalau yang nastar karena 10% di sini jadi 10% dikali 1 juta ya teman-teman. Lalu hasilnya adalah 100.000 untuk kue nastar aja. Lalu yang untuk kastengel, jadi kan
Kastengel itu 660.000 ya teman-teman, sama jadi 10% dikalikan 660.000 berarti kan 66.000. Nah, di sini tinggal ditambahkan aja karena yang ditanyakan adalah tentukanlah keuntungan total dari kue nastar dan juga kue kastengel. Jadi 100.000 ditambah 66.000. Jawabannya adalah 166.000 rupiah. Jadi opsi A adalah jawabannya. Soal selanjutnya adalah soal literasi lagi ya teman-teman. Jadi judulnya adalah Jaka dan Pengemis. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Jadi soalnya ada di belakang karena teksnya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi soalnya adalah apa yang menyebabkan Jaka tidak dapat bekerja dan membeli makanan untuk anak dan istrinya. Di situ opsinya menggunakan angka. Yang pertama adalah sakit, alasan kedua hujan, alasan ketiga keadaan fisik, dan keempat adalah kendaraan yang rusak seperti itu. Nah, jadi kita di sini harus bisa membaca cepat ya teman-teman. Dari paragraf pertama bisa kelihatan di situ bahwa lebih dari 1 minggu hujan tidak berhenti seperti itu ya teman-teman. Karena hujan ini, Jaka tidak bisa bekerja untuk membeli makanan untuk anak istrinya. Nah, jadi jelas sekali informasinya di paragraf yang pertama. Kita membaca paragraf yang pertama aja bisa menjawab pertanyaan soal nomor 4 ini. Jadi yang menyebabkan Jaka tidak dapat bekerja dan membeli makanan untuk anak istrinya adalah hujan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang kedua. Soal nomor 5, tarif taksi White Blue. Nah, ini adalah soal numerasi ya teman-teman. Jadi tarif taksi untuk kilometer pertama adalah Rp6.000 dan untuk kilometer berikutnya adalah Rp3.000. Apabila jarak tempuh yaitu 4 kilometer, penumpang harus membayar seharga Rp21.250. Berapakah selisih uang yang harus dibayar Rama jika jarak tempuhnya 7 km dan 3 km? Yang A 12.000, B 13.000, C 14.000, D 15.000, dan E 16.000. Nah, informasi yang kita tangkap di sini yang penting adalah kalau untuk 1 kilometer pertama adalah 6.000. Nah, kilometer berikutnya itu adalah 3.000 ya teman-teman. Nah, di sini diketahui kalau 4 kilo penumpang itu harus membayar seharga 21.250. Nah, jadi kan untuk 4 kilometer itu penumpang harus membayar Rp21.250. Jadi kan 6.000 tadi untuk 1 kilometer pertama. Di sini kan 4 kilometer. Jadi 6.000 ditambah 3 kilometer itu dikalikan 3.000 ya teman-teman. Berarti 6.000 ditambah 9.000 hasilnya adalah 15.000 seperti itu seharusnya. Akan tetapi penumpang itu harus membayar 21.250. Maka kita bisa menentukan biaya untuk waktu tunggunya, yaitu kita kurangi 21.250 dikurangi 15.000 hasilnya ini ya teman-teman. Jadi biaya untuk waktu tunggunya adalah Rp6.250. Nah, setelah kita mengetahui biaya untuk waktu tunggunya, kita hitung yang tarif 7 km terlebih dahulu. Jadi seperti informasi di soal, untuk yang kilometer pertama itu kan 6.000. Kilometer berikutnya itu adalah 3.000. Berarti kan tinggal 6 km nih teman-teman. Berarti 3.000-nya ini 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3.000 berarti kan 18.000 ditambah 6.000. Jadi 24.000 totalnya. Nah, jangan lupa kita tambahkan dengan biaya untuk waktu tunggunya yaitu 6.250. Jadi untuk 7 km itu adalah Rp30.250. Nah, ini udah ketemu yang untuk 7 km. Selanjutnya yang untuk 3 km ya teman-teman. Jadi kalau kilometer pertama itu kan 6.000, lalu kilometer berikutnya adalah 3.000. Berarti kita tinggal tambahkan 3.000 2 kali aja. Berarti 6.000 ditambah 6.000 totalnya 12.000. Jangan lupa kita tambahkan dengan biaya waktu tunggunya. Jadi 6.250. Hasilnya adalah ketemu 18.250 teman-teman. Langsung aja kita kurangi. Jadi
Ini 30.250 kita kurangi 18.250 karena yang ditanya adalah selisih uang yang harus dibayar Rama jika jarak tempuhnya 7 dan juga 3. Jadi setelah kita kurangi menghasilkan 12.000 ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal tadi adalah 12.000. Soal nomor 6 masih soal numerasi juga, teksnya juga sama ya teman-teman. Kita langsung aja ke soalnya kalau teksnya sama. Jadi soalnya berbeda, Rama adalah seorang penumpang taksi White Blue. Jarak yang ia tempuh adalah 9 km. Berapakah biaya yang harus dibayar Rama? Nah, informasinya tetap ya teman-teman. Jadi untuk kilometer pertama itu adalah 6.000, kilometer berikutnya itu adalah 3.000 ya teman-teman. Jadi informasinya masih sama. Jadi opsi A 36.250, opsi B 37.250, C 38.500, opsi D 39.250, yang terakhir opsi E adalah Rp40.200. Jadi tetap yang harus kita ingat bahwa untuk 4 km itu penumpang harus membayar Rp21.250. Nah, berarti sama hitungannya dengan soal nomor 5 tadi. Untuk 4 kilometer seharusnya kan 15.000 ya teman-teman. Jadi 6.000 untuk kilometer pertama, 3.000 berikutnya, 3.000 kali 3 adalah 9.000. Jadi tambah 6.000 berarti 15.000. Nah, kita bisa menentukan waktu tunggunya di sini adalah 6.250 dengan mengurangi 21.250 dikurangi 15.000. Nah, selanjutnya kita hitung untuk yang 9 km ya teman-teman. Jadi yang pertama kilometernya 6.000, lalu 8 km berikutnya adalah 3.000. Jadi kita pastikan di sini 3.000-nya 8 kali. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 kali 3.000 di sini kan 24.000 ditambah 6.000 yang kilometer pertama hasilnya adalah Rp30.000. Jadi tidak berhenti di sini, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu dengan waktu tunggunya. Biayanya adalah 6.250. Berarti 30 ditambah 6.250 rupiah hasilnya adalah 36.250. Nomor 7. Jadi di situ ada ini ya teman-teman, teks juga. Kita langsung aja membaca soalnya untuk soal literasi agar lebih cepat menyelesaikan soalnya. Jadi soalnya ada di bawah, gelar apa yang akhirnya didapatkan oleh Rido, seperti itu ya teman-teman. Nah, di situ ya teman-teman. Jadi kan sekolahku mengadakan perlombaan seperti itu. Yang menjadi pemenang akan menjadi atau mendapatkan gelar monster buku. Namun di situ gelar monster buku dikatakan tidak jadi diberikan. Jadi Rido itu mendapatkan gelar baru seperti itu ya teman-teman. Ada di paragraf terakhir di situ, gelarnya adalah dokter buku. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Literasi yang ini memang agak mudah karena ini untuk jenjang SD seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit seperti soal-soal tadi, dan kuisnya pun ini untuk jenjang SD. Jadi kuisnya adalah kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini adalah ciri khas soal literasi. Jadi terkadang itu ada pilihan ganda kompleks ya teman-teman, bukan pilihan ganda biasa. Jadi jawaban yang benar itu lebih dari satu opsi saja seperti itu. Nah, silakan teman-teman berkontribusi untuk latihan menjawab soal literasi ini. Silakan menjawab di kolom komentar ya teman-teman. Saran dari aku untuk waktu yang sebentar ini, jadi dari kemarin kan udah sering belajar soal profesional tentunya ya teman-teman, sesuai dengan bidang masing-masing dan pedagogik juga. Nah, setelah kita ketahui bahwa soal pedagogik keluarnya hanya sedikit, silakan teman-teman memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk mencari referensi berkenaan soal literasi dengan numerasi seperti itu ya teman-teman. Kalau guru bahasa Indonesia atau guru ini ya teman-teman matematika atau bahkan PGSD mungkin
mungkin akan lebih mudah karena udah terbiasa dengan soal-soal seperti ini, kan soal bahasa Indonesia dan juga soal matematika ya teman-teman, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang tidak terbiasa silakan mencari-cari ini pembahasan di YouTube seperti itu. Sudah banyak yang membahas. Semoga teman-teman bisa lancar nanti ujiannya dan diberi keterbukaan pikiran ya teman-teman, jadi bisa mengingat apa yang udah dipelajari dan yang dipelajari semoga masuk nanti ya teman-teman, bisa membantu dalam pretest PPG atau seleksi akademik ya teman-teman, seperti itu.